ya. Kalau misalnya kita udem, ya cairan udema itu akan diserap oleh pembuluh limf ini, ya. Jadi kita lihat di sini bahwa sistem limfatika dari terutama adalah pembuluh limf. Coba kita lihat, bisa lihat yang ditunjuk ya. Terutama adalah pembuluh limf, ya. Mirip dengan pembuluh darah, bedanya adalah pembuluh limf ini tidak seperti pembuluh darah seperti ini, ya. Kalau pembuluh darah dia akan berhubungan antara arteri dengan vena tidak terputus. Tetapi kalau pembuluh limf, dia akan berada di antara kapiler, di antara pembuluh darah, tetapi ujungnya ini buntu. Nah, inilah yang menyerap cairan apabila kita terjadi inflamasi, di mana misalnya ada peradangan, ada bengkak, ada merah, ada panas, ya. Bengkaknya itu nanti akan diserap oleh pembuluh limf ini, ya. Nah, ini dia adalah pembuluh limf, jadi berhubungan dengan kelenjar getah bening. Jadi dia akan bermuara nanti ke dalam limfonodus, ya. Jadi kalau kita berbicara sistem imun spesifik non spesifik, kita ingat kemarin kuliah kita yang pertama adalah bahwa sel makrofag yang sudah memfagosit menjadi antigen presenting sel akan masuk ke dalam pembuluh limf melalui arteriol pembuluh limf aferen. Pembuluh limf aferen masuk ke sini, disinilah dia berhubungan dengan sel T dan sel B untuk mengaktifkan imunitas humoral dan seluler, dan produknya akan dialirkan melalui pembuluh limf aferen. Nah, setelah dialirkan, dia akan bermuara ke pembuluh limf yang besar dan akhirnya bergabung semua adalah pada pembuluh darah vena yang besar sehingga akhirnya masuk ke dalam sirkulasi darah, ya. Kemudian kita lihat di sini adalah organ limfoid itu terdiri dari limfonodus. Ini dia contohnya. Limfonodus itu tersebar ribuan di dalam pembuluh darah, di dalam tubuh, ya, di dalam organ-organ seperti ini, ya. Kemudian organ yang lain adalah tonsil atau kita bilang amandel, ya. Kemudian ada limpa, ada timus, ya, itu adalah bagian dari sistem limfatika. Nah, kalau kita berbicara organ limfoid dan imunitas, ya, tentu kita akan melihat bahwa organ limfoid ini terdiri dari organ limfoid primer dan sekunder, ya. Apa itu organ limfoid primer? Organ limfoid primer itu tempat di mana limfosit diproduksi. Di mana dia? Itu adalah di sumsum tulang, ya, satu. Yang kedua adalah di timus. Sumsum tulang memproduksi limfosit B, sementara timus memproduksi limfosit T. Sementara organ limfoid sekunder, itulah tadi tempat di mana antigen presenting sel memperkenalkan antigennya kepada sel T untuk memicu imunitas humoral dan seluler. Itulah misalnya limfonodus, ya, limfonodus dan kelenjar-kelenjar yang lainnya, ya. Nah, kalau kita lihat di sini organ limfoid itu ada jaringan, ada organ, ada sel, ya. Selnya itu kita sudah bicara adalah fagosit. Fagosit itulah yang akan nanti berubah menjadi antigen presenting sel, kemudian granulosit, trombosit, dan limfosit yang berperan pada imunitas spesifik, ya. Limfosit di sini ada T untuk imunitas seluler, sementara B adalah untuk imunitas humoral. Apa saja jaringannya? Inilah dia. Timus adalah organ limfoid primer termasuk sumsum tulang, sementara yang sekunder adalah limfonodus, limpa, galt, dan malt. Inilah ada yang termasuk imunitas mukosa yang kita kuliahkan minggu yang lalu, ya. Nah, ini unsur organ pada primer dan sekunder. Inilah yang primer, ya. Primer itu timus, di sini letaknya, ya, di bagian depan mediastinum, kemudian sumsum tulang. Ini adalah untuk memproduksi semua sel, ya, terutama sel T dan sel B juga. Di sini adalah untuk sel T, sementara organ limfoid sekunder adalah ini yang kita sebut dengan tadi limfonodus, ya, tempat masuknya antigen presenting sel berkomunikasi dengan sel T dan sel B, kemudian keluar di sini menjadi produknya, ya, imunitas humoral dan seluler, ya. Kemudian ini juga ada limpa di sini, ya. Nah, ini sel-selnya. Kalau kita bicara tadi unsur organ, kita berbicara unsur sel. Ya, kita udah bicara di kuliah semester pertama apa aja itu sel-selnya, tapi ini adalah yang terkait dengan imunitas, ya, imunologi. Ya, polimorfonuklear, ya, itu adalah neutrofil. Kita ingat bahwa pada inflamasi neutrofil lah yang sel yang pertama datang ke tempat inflamasi, ya. Kemudian eosinofil, basofil, dan mastosit. Ingat, mastosit ini adalah sel yang ada di jaringan sel mas, ya, yang ini adalah untuk menerima respon daripada suatu injury atau trauma sehingga memunculkan menghasilkan atau memproduksi histamin. Itulah yang menyebabkan inflamasi, ya. Sel fagosit mononuklear inilah yang kita sebut sel makrofag,
atau sel dendrit yang akan menjadi antigen presenting cell. Ya, antigen presenting cell inilah yang akan memicu nanti imunitas humoral dan seluler. Sementara natur killer adalah sel yang non spesifik. Kemudian limfosit T dan limfosit B, di mana limfosit B nanti akan mengalami maturasi menjadi sel plasma yang akan memproduksi antibodi. Kemudian trombosit, kita ingat trombosit adalah yang keluar dari pembuluh darah pada waktu inflamasi untuk menutupi adanya injury. Inilah gambaran selnya, ya. Ini adalah neutrofil, umurnya hanya 7 hari untuk imunitas pertahanan, eosinofil untuk parasit, ya, sedang basofil juga untuk inflamasi. Monosit inilah yang akan menjadi makrofag, ya, inilah yang akan menjadi antigen presenting cell. Sementara limfosit B yang nanti akan menjadi sel plasma dan memori yang untuk memproduksi antibodi. Sedangkan sel T ini juga akan jadi T helper dan T sitotoksik, gitu ya. Fungsi organ limfoid seperti kita sebutkan tadi adalah untuk memproduksi, memsiapkan sel-sel, ya, yang limfoid. Sel apa itu? Nah, inilah dia selnya, ya, limfosit T dan limfosit B, di mana limfosit B diproduksi oleh timus, ya, makanya namanya timus, sementara limfosit B diproduksi oleh sumsum tulang pada burung disebut bursa fabricius, makanya disebut B, ya, makanya disebut sel B. Nah, inilah dia, ya, sumsum tulang adalah untuk produksi limfosit semua sel, sementara pada burung, pada bursa fabricius untuk memproduksi B, makanya namanya sel B, berasal dari bursa. Nah, kalau kita berbicara organ limfoid primer, yang pertama adalah timus, ya. Kita berbicara tadi bahwa timus itu terletak di mediastinum anterior, ya. Ini terdiri dari 2 lobus, ya. Ini histologi kita sudah belajar, ya. Sekarang kita hanya mengaitkan dengan imunologi, ya. Di mana dia terdiri dari lobulus, dia kan ada 2 lobus, kemudian dibagi menjadi lobulus, di mana ada korteks dan medula. Apa yang terdapat dalam korteks? Yang terdapat dalam korteks itu adalah sel T, ya, sel timosit. Nah, ini tidak semuanya menjadi matang, ya. Yang matanglah yang akan pergi menjadi CD4 atau CD8 ke medula dan ke sirkulasi. Yang lain mati di tempat dengan proses apoptosis, ya. Jadi disinilah sel-sel yang berjuta-juta itu yang hanya yang menjadi sel imunokompeten lah yang kemudian masuk ke dalam medula dan masuk ke dalam sirkulasi yang nanti akhirnya akan berlokasi di organ limfoid sekunder. Untuk apa? Untuk menunggu antigen presenting cell, ya. Jadi kita sebut timus itu adalah sebagai school of the lymphocyte. Kenapa? Karena dia adalah tempat limfosit T berubah menjadi limfosit yang berfungsi. Fungsinya apa? Menjadi T helper, menjadi T sitotoksik, dan menjadi T regulator atau T suppressor, ya. Nah, di sini kita lihat bahwa pada usia kecil, anak kecil baru lahir, itu timus itu besar. Makin tua, makin kecil, ya, sehingga pada usia pubertas dengan rangsangan hormon seks, dia akan secara gradual mengecil, ya, sampai umur 50 ukurannya akan kecil. Jadi sel T-nya akan berkurang. Karena itulah penyakit-penyakit, ya, pada orang tua itu adalah penyakit yang berkaitan dengan sel T, misalnya kanker atau sel atau autoimun, gitu, ya. Nah, gambarannya seperti ini. Inilah gambaran dari timus, ya. Ini semuanya timus satu lobus, ya. Nah, lobus ini dibagi menjadi lobulus. Nah, lobulus inilah satu lobulus, ya, terdiri dari korteks dan ini medula. Kalau kita perbesar, inilah korteks tadi, di mana isinya adalah sel T atau sel timosit. Ya, adakah makrofag di dalamnya? Ada, ya. Nah, inilah nanti yang akan mengalami maturasi, mengalami pematangan menjadi sel T helper, T sitotoksik yang akan keluar melalui melalui medula, keluar ke dalam pembuluh darah, ya. Nah, sementara ini dia kalau kita berbesar, ini adalah bagian korteks, ya, di mana bagian medulanya ini sudah praktikum dulu, ya, tahun 1, ya, di mana ini adalah kita sebut dengan daerah yang tidak tahu fungsinya, tetapi dia adalah penanda bahwa dia adalah medula, ya, medula. Ya, ini kita sebut dengan hasal badi atau hasal corpus kita berbesar, ini dia, ya. Nah, apa kaitannya dengan penyakit, ya? Jadi kalau misalnya dia baru lahir ukurannya besar, korteksnya banyak, selnya 85%, jaringannya
15%. Makin tua usia, makin kecil ukurannya seperti ini dan jumlah selnya juga berubah. Jumlah selnya hanya 15%, jaringan ikatnya 85%, sehingga sel T-nya jadi berkurang. Itulah yang kita sebut dengan penyakit-penyakit pada orang tua, ya, karena timusnya mengecil, ya, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan sel T seperti autoimun dan kanker. Itu adalah organ limfoid primer. Bagaimana dengan organ limfoid sekunder? Nah, inilah yang kita bicara limfonodus, ya. Pada saat kita berbicara inflamasi, pada saat kita berbicara mengenai awal imunitas spesifik, disinilah ada sel T dan sel B tadi, ya, di dalam limfonodus. Jadi setelah diproduksi oleh timus, dia akan masuk ke sini, sementara sel B diproduksi oleh timus, dia akan masuk ke sini, ya, melalui pembuluh darah, bukan melalui pembuluh limf. Ya, jadi sel T dan sel B yang diproduksi oleh organ limfoid primer akan masuk ke dalam limfonodus melalui pembuluh darah. Sementara yang yang makrofagnya akan masuk melalui pembuluh limf, tapi dia ketemu di sini, ya, ketemu di sini. Nah, terdiri dari korteks dan medula, ya. Kemudian di sini ada kelompokan sel T dan sel B. Ya, disinilah mereka menunggu sel makrofag yang sudah menjadi antigen presenting sel untuk memicu sel T helper, ya, memproduksi interleukin 4 dan interleukin 2, ya. Jadi ini adalah fase aferen, tempat masuknya cairan bekas inflamasi dan sel-sel yang nanti di sini akan bertemu dengan sel T dan sel B, kemudian akan keluar. Berbeda dengan pembuluh darah, ya, ini pembuluh limf. Pembuluh darah juga ada di sini, tapi dia adalah untuk masuknya sel-sel yang berasal dari limfoid primer dan sekunder, ya. Nah, ini adalah yang kita sebutkan fungsinya, sudah kita bicarakan di inflamasi, ya. Jadi kalau ada injury di sini, ya, akan ada inflamasi, ya. Kemudian sel makrofag atau sel dendrit di perifer akan berdiferensiasi menjadi antigen presenting cell, ya, yang spesifik untuk antigen ini. Kemudian dia masuk pembuluh limf, dari pembuluh limf masuk ke dalam limfonodus, disinilah dia merangsang sel T helper mengeluarkan interleukin 4 untuk imunitas humoral dan interleukin 2 untuk imunitas yang seluler. Nah, kemudian akan keluar melalui pembuluh limf di sini. Jadi, maturasi sel T dan sel B yang sudah dikeluarkan oleh organ limfoid primer akan terjadi di dalam limfonodus ini, ya. Nah, ini adalah yang kita sebutkan tadi, bahwa dia yang arteri dan vena masuk ke dalam hilus. Ya, di sinilah dia membawa dari organ limfoid primer atau dari jaringan lain. Tetapi antigen presenting sel serta cairan inflamasi masuk ke dalam pembuluh limf aferen, ya, untuk membawa antigen presenting sel dan cairan ini, ya, akan ketemu di sini, ya, akan keluar kemari dan nanti ketemu di pembuluh limf yang lebih besar sehingga nanti bergabung dengan pembuluh darah. Ya, ini adalah gambaran histologisnya, di mana ini adalah korteks, ini adalah medula. Di korteks inilah terdapat apa yang dikenal dengan folikel primer dan sekunder. Nah, folikel primer berarti folikel ini belum dirangsang oleh antigen presenting cell. Sementara folikel sekunder ini sudah dirangsang. Apa bedanya? Di sini akan terbentuk suatu bagian yang lebih longgar, di mana di sini utamanya sel B. Inilah yang kita sebut dengan jaringan, yang kita sebut dengan germinal center. Ya, germinal center inilah yang menandakan bahwa limfonodus ini sudah tidak virgin lagi karena sudah dirangsang oleh antigen presenting cell, ya. Nah, disinilah nanti terdapat sel T, sel B, sel memori, ya, semuanya, sehingga pada inflamasi ini bisa membesar. Kenapa membesar? Ada proliferasi, ada diferensiasi. Ya, kita sudah berbicara bahwa pada peradangan di dalam saluran farinks akan ada pembesaran di kelenjar di leher. Ya, nah ini yang kita lihat kalau kita besarkan, ini adalah germinal center. Ya, germinal center ini adalah folikel sekunder. Ini germinal centernya, di mana umumnya di sana ada sel B, di sini sel T dan sel B. Ya, kemudian di sini kita lihat ada juga makrofag. Ya. Nah, ini kita lihat lagi, kita berbesar, ya. Ini adalah kapsulnya. Ini ada pembuluh limf yang masuk, ya. Tanda pembuluh limf adalah ada trabekula, ya. Ini adalah sinusoid untuk masuknya cairan, ya. Cairan yang diabsorpsi dari tempat inflamasi akan masuk kemari, ya. Ini ada sel-selnya, ada makrofag di sini, ya. Ada eosinofil, ya. Ada sel-sel plasma yang sudah mature, ini sel plasma, ada sel T dan sel B di sini, ya. Jadi dia berada di sini. Di sini juga ada sel T dan sel B. Ini adalah medula, ya. Jadi setelah dia terjadi
perangsangan sel makrofag dengan sel T dan sel B di sini, dia akan masuk ke dalam medula, kemudian dia akan masuk ke pembuluh limf eferen, ya. Nah, ini adalah gambarannya tadi, ya. Ini adalah korteks, ini adalah medula, ini adalah hilus. Hilus tempat masuknya pembuluh darah dan keluarnya pembuluh limf, ya. Inilah gambarannya tadi, ya. Nah, ini adalah bagaimana hubungan pembuluh darah dan pembuluh limf. Jadi kalau masuk di sini pembuluh aferen, ini adalah masuk membawa sel-sel antigen presenting sel, masuk ke dalam sinus subkapsularis. Nah, nanti sel makrofag itu akan bertebaran di sini, berhubungan dengan sel T dan sel B, sehingga membentuk antibodi dan membentuk sel T, sel B, dan sel-sel imunokompeten lainnya. Sementara kemudian produknya akan dikeluarkan melalui pembuluh limf eferen yang nanti bergabung dengan vena subclavia dan pembuluh darah. Sementara pembuluh darah ini masuk melalui arteri, ya, keluar juga di hilus menjadi vena, ya. Jadi dia tidak berhubungan. Ini arteri masuk, ini vena masuk, ya, untuk mengeluarkan sel-sel di sini, ya. Sementara yang masuk sel adalah pembuluh limf, ya. Jadi dia akan di sini di hilus begini, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah tonsil. Ya, tonsil yang kelihatan di rongga mulut adalah yang kita sebut dengan tonsilla palatina atau amandel. Kemudian ada tonsilla pharyngea dan ada tonsilla lingualis. Ya, gambaran histologisnya tentu kita lihat dia juga mau diliputi oleh kapsul, ya. Tapi yang di mulut itu tentu diliputi oleh membrana daripada mukosa mulut, yaitu epitel berlapis gepeng tidak bertanduk seperti ini. Ya, ini adalah yang kita lihat ini membesar. Seharusnya dia tidak membesar karena dia akan berada di belakang daripada uvula ini. Ya, ini adalah peradangan sehingga dia kelihatan membesar. Ini kelihatan, ya. Nah, apa yang terjadi di sini? Sama dengan limfonodus tadi, cuman dia kapsulnya yang membungkusnya adalah epitel dari mulut ini, sehingga dia epitelnya adalah epitel berlapis gepeng tidak bertanduk. Dan dia mempunyai kripti. Inilah yang menyebabkan atau celah-celah, ya, sehingga sisa makanan masuk ke sini. Inilah yang menyebabkan dia mudah meradang, ya. Tapi gambaran histologisnya selain kapsulnya, gambaran histologis dari noduli limfatisinya sama dengan limfonodus, di mana di sini ada germinal center, ada sel T dan sel B, ya. Kemudian di sini adalah pembuluh limf yang lain, fungsinya sama, ya. Tonsilla pharyngea juga sama, cuman dia tidak terlihat karena dia di atas di faring. Sementara tonika lingualis di bawah lidah, ya, tapi gambarannya sama. Ya, gambarannya sama. Letaknya ada yang berbeda. Kemudian kita bicara tentang organ limfoid sekunder yang lain, yaitu limpa. Nah, limpa ini besar sekali. Tapi apakah semua limpa ini merupakan organ limfoid sekunder? Bukan. Karena limfa ini kita bagi menjadi pulpa, kita lihat dia menjadi pulpa alba dan pulpa rubra, ya. Pulpa alba itu kalau kita potong ini yang fresh, ini adalah pulpa alba, putih. Kenapa putih? Karena ini adalah sel-sel limfosit. Ya, pulpa rubra atau pulpa merah ini adalah isinya darah. Sehingga inilah yang hanya merupakan organ limfoid sekunder, yaitu pulpa alba, pulpa putih. Ya, dia berada di sekitar pembuluh darah. Ya, dia ada di sini adalah sama dengan organ limfoid sekunder yang lain. Dia terdiri dari folikel-folikel, di mana kalau dia terangsang, dia akan terangsang oleh antigen presenting cell. Dia memiliki germinal center. Ya, ini adalah gambaran histologisnya. Ini adalah gambaran anatomisnya yang fresh, ya. Di mana ini adalah trabekula, ada pembuluh darah pada trabekula. Ini adalah pulpa merah, ini kapsul, ya. Ini yang kita sebut dengan pulpa alba, pulpa putih. Ya, warnanya putih secara fresh, ya. Nah, karena apa? Karena putih ini adalah isinya limfosit, ya, limfosit T dan limfosit B. Nah, inilah gambaran histologisnya. Ya, ini adalah pulpa merah, isinya sel-sel, ya, sinusoid, isinya darah. Sementara yang pulpa alba, ini adalah isinya sel T dan sel B dan kemudian memiliki germinal center juga. Dan ada pembuluh darah. Kenapa? Karena dia berada di sekitar pembuluh darah di sini, sehingga gambarannya pembuluh darah yang berbeda dengan organ limfoid sekunder yang lain, di mana di sana tidak ada pembuluh darah yang dekat dengan folikel. Ya, nah inilah gambarannya tadi. Ini pembuluh darahnya. Ya, ini adalah germinal centernya, di mana di sini ada sel T, sel B, sel memori, sel makrofag, dan ini adalah sel-sel T dan sel B juga. Ya, disinilah dia menunggu, ya, dari aliran darah ini sel antigen presenting sel sama dengan limfonodus tadi untuk memicu dia untuk menjadi imunitas seluler dan humoral. Ya, kalau kita lihat di perbesar ini adalah sel plasmanya. Ya.
Nah, kemudian kenapa limfa itu membesar kalau ada rangsangan? Jadi limfa itu kan harusnya kalau belajar anatomi kan tidak teraba. Tetapi kalau dia terangsang oleh penyakit terkaitan dengan penghancuran darah, misalnya malaria dan kanker, ini akan membesar sampai teraba sampai ke pusat. Ya, kenapa? Karena selain organ limfoid primernya, sekundernya membesar, ininya juga membesar bagian rubra-rubranya karena ada proses aktivitas penghancuran eritrosit. Ya, inilah gambarannya tadi. Ya, kalau kita kecil ini dia. Ini adalah pulpa putih atau pulpa alba, white pulp ya, pulpa alba. Ini adalah pulpa merah ya, ini adalah pulpa alba tadi, ada pembuluh darahnya, ada germinal centernya. Disinilah dia menunggu antigen presenting cell ya, sehingga kalau ada penyakit-penyakit yang berhubungan dengan infeksi ya dia akan membesar seperti malaria misalnya. Kalau penyakit berhubungan dengan penghancuran darah, pulpa rubranya juga teraktivasi membesar sehingga pada malaria dan kanker seperti saya sebutkan tadi, limfa itu akan membesar sampai berkali lipat ya. Ini adalah strukturnya, ini adalah sel-selnya ya. Ini sel-selnya tadi yang kita sebut ada makrofag, ada pulpa, ada sinusoid bisa ya. Nah, ini gambarannya tadi kenapa ada pembuluh darah? Karena dia seperti sarang tempua, dia berada di sekitar pembuluh darah. Yang lain adalah pulpa merah atau pulpa rubra. Ya, ini dia sel-selnya di mana di sananya adalah pulpa rubra, pulpa merah ini terdiri dari sel eritrosit dan sinusoid. Nah, kemudian kita berbicara dia adalah bagian dari sistem imun, ya, karena ada pulpa albanya, ya. Sementara pulpa merahnya adalah tentu hanya ada eritrosit dan tempat masuknya sel-sel makrofag, ya. Nah, inilah pembuluh lim yang kita sebutkan tadi. Pembuluh lim tadi seperti ini dia, pembuluh lim itu akan mempunyai katup supaya dia tidak kembali lagi ke perifer. Misalnya di sini ada inflamasi ya, cairan dan sel makrofag serta antigen presenting cell masuk ke sini, tapi dia tidak bisa kembali ke tempat adanya inflamasi lagi. Kenapa? Karena dia punya katup. Dia akan masuk ke pembuluh darah, kemudian dia akan bergabung dengan pembuluh lim, ya ini pembuluh lim dari mana-mana, bergabung dengan pembuluh limf yang besar. Nanti pembuluh limf ini bermuara ke vena subclavia. Ya, inilah nanti yang menyebabkan produk daripada organ limfoid sekunder ini akan bergabung dengan pembuluh darah sehingga antibodi akan bisa diperiksa di serum darah. Ya, antibodi ya akan bisa diperiksa di serum darah. Nah, inilah cairan tadi dia berhubungan. Ya, kalau kita lihat di sini adalah arteri dan vena berhubungan, pembuluh limf itu hanya berujung buntu seperti ini. Ujungnya buntu dia untuk menyerap. Kalau ini untuk mengeluarkan. Menyerap, kemudian dia akan masuk ke limfonus dan bergabung dengan darah melalui vena subclavia. Ya. Ini contoh-contohnya ya pembuluh limf ya, pembuluh lim masuk ke sini, di sini juga masuk dia ya. Ini fasa limpatika ya, kalau fasa aferen juga pembuluh lim ya. Kemudian ini dia contohnya ya. Nah, ini dia adalah histologisnya di mana pembuluh limf itu mempunyai katup ya. Kalau kita lihat di jaringan ini misalnya pembuluh limf itu biasanya venula hampir sama dengan venula, cuman dia tidak teratur lumennya. Ya, jadi kalau kita lihat ini ada arteri, ini adalah vena, ini adalah pembuluh limfatika yang tidak teratur ya. Nah, fasa limpatika seperti kita sebutkan tadi, ya fasa limpatika yang masuk itu tadi ada tetap seperti pembuluh darah, ada tunika intima, ada tunika media. Yang besar sama ada tunika media, ada adventitia. Ini contohnya adalah pembuluh limf yang besar yang ada katupnya juga ya. Ini adalah pembuluh vena. Ini adalah kapiler, ini adalah pembuluh limf. Ya, itu adalah kuliah kita mengenai pembuluh limf ya. Kita akhiri ulah kita hari ini ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan. Jadi kita akan ujian setelah Lebaran saja ya, karena Senin saya masih harus tutorial ya. Setelah itu kuliah selanjutnya adalah dengan BUNET ya. Kuliah selanjutnya ada dengan BUNET kan sudah ada RPS-nya, sudah ada ininya. Kemudian kita akan seminar itu setelah kuliah dengan BUNET ya. Itu kan sudah ada catatannya ya. Seminarnya ada 4 grup ya. Sudah dicatat ya. Oke, baik. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Jadinya untuk ujiannya itu habis Lebaran tanggal berapa ya, Bu? Ya mungkin di hari pertama Lebaran kita inikan lagi ya. Kita masuk habis Lebaran tanggal berapa?
Habis Lebaran tanggal berapa kita masuk? Libur sampai tanggal berapa? Silakan, libur sampai tanggal berapa? Ya, libur sampai tanggal berapa? Silakan info Nabil. Nabil, sampai tanggal berapa kita libur? 25, Prof. Sampai tanggal 25. Itu Iya. hari Selasa ya. Oke, kalau gitu kita ujian hari Rabu ya, 26 ya. Pagi. Ada kuliah hari Rabu? Ya, kita ujian setengah 8. Ya, ada kuliah hari Rabu, tanggal 26? Izin, Prof. Kalau Ya. misalkan tanggal 1 Mei juga gimana ya, Prof? Soalnya gini, Prof, kan itu 1 Mei itu hari Senin, saya tutorial. Dan di Limau Manis. Lelah sekali. Ya, saya nyetir sendiri soalnya. Kenapa hari Rabu? Ada apa? Masih libur? Kenapa keberatan hari Rabu? soalnya masih kan banyak yang jauh ya, Prof. Itu masih Ya, Lebaran. tapi enggak bisa juga kan, itu sudah harus wajib kuliah kan? Kalau tidak hari Jumatnya. Hari Jumat 28. Jam setengah 8. Ya, ya enggak bisa dong kalau itu kan sudah hari aktif kuliah. Ya, kalau Anda mau pulang karena tanggal 28 hari Jumat. Kalau hari Senin tanggal 1 Mei saya sudah tutorial lagi. Itu sudah tidak bisa lagi diganggu ya. Karena saya kalau ke atas harusnya ke Limau Manis. Ya. Jadi ujian tanggal 28 setengah 8 ya. Oke? Oke, baik ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan ya tanggal ujian saja kita akhiri kuliah kita. Terima kasih ya. Selamat liburan ya. Mohon maaf lahir dan batin. Izin live ya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Oke. Bu. Ya, selamat liburan. Kok astagfirullahaladzim. Gak ada gitu yang bilang kalau ujian hari Jumat gizi